Ya, pemirsa, Indonesia memenuhi target di ajang SEA Games 2021 Vietnam dengan perolehan medali akhir 69 emas, 91 perak, dan 80 perunggu. Kontingen Merah Putih finish di posisi ketiga. Ya, pemirsa, kontingen Indonesia memenuhi target yang diberikan Presiden Jokowi, yakni finish di posisi ketiga klasemen akhir SEA Games 2021. Sejumlah cabang unggulan seperti bulu tangkis, dayung, dan angkat besi tetap mampu membuktikan diri menjadi sumber pundi-pundi emas Indonesia. Namun sejumlah cabang juga mampu memberikan kejutan manis termasuk nomor bola basket putra. Sementara itu Thailand menghuni posisi kedua dengan 92 emas, 100 perak, dan 136 perunggu. Tuan rumah Vietnam keluar sebagai juara umum dengan 206 emas, 126 perak, dan 114 perunggu. Sementara itu, pemirsa, kejutan diberikan tim nasional basket putra Indonesia. Andakara Prastawa dan kawan-kawan mencatatkan sejarah dengan meraih medali emas pertama dalam sejarah SEA Games. Tim nasional basket Indonesia meraih emas usai mengalahkan Filipina dengan skor 85-81 pada partai puncak basket putra SEA Games 2021. Bagi Indonesia, ini merupakan medali emas pertama di SEA Games di nomor basket putra dan sekaligus melengkapi catatan apik Indonesia dengan 6 laga tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Ya, pemirsa, dengan kemenangan itu, Indonesia juga memutus raihan 14 medali emas beruntun Filipina yang tidak pernah gagal meraih emas di cabang basket sejak tahun 1989. Ya, pemirsa, mengumpulkan 69 emas, 91 perak, dan 80 perunggu, Indonesia finish di peringkat ketiga SEA Games 2021. Kontingen Merah Putih pun memenuhi target minimal yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Sejumlah cabang unggulan tetap mampu unjuk gigi, sementara cabang lain seperti basket membawa kejutan dengan memutus dominasi Filipina dan membawa pulang medali emas. Dan pemirsa, telah hadir bersama kami lewat sambungan Zoom, ada Ketua NOC Indonesia, ada Raja Sapta Oktohari atau Bang Okto, dan mantan pelatih Timnas Basket Indonesia ada Bang Victor atau Coach Victor Roring. Halo, selamat sore Bang Okto dan Coach Ito. Salam olahraga. Salam olahraga untuk bapak-bapak. Nah, kita ke Bang Okto terlebih dahulu. Ini selamat kontingen kita Merah Putih mampu memenuhi target yang diberikan Presiden. Catatan Anda sepanjang SEA Games kemarin apa saja Bang Okto? Atau ya Bang Okto? Ya, terima kasih. Tentunya yang paling utama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia karena dengan doanya, dengan dukungannya, alhamdulillah tim Indonesia atau tim Merah Putih Indonesia itu bisa mencapai peringkat ketiga sesuai dengan harapan Pak Presiden pada saat pelepasan di SEA Games ke-31 Hanoi, Vietnam. Nah, ini juga banyak fenomena-fenomena yang terjadi tadi disampaikan seperti basket, tetapi yang lain juga ada seperti voli putra, itu juga mendapatkan emas, termasuk juga voli pantai, itu dapat emas juga gitu. Artinya fenomena di mana olahraga kelompok ini bisa berkembang dan prestasi bisa meningkat. Khusus untuk basket, tahun depan kan kita akan jadi tuan rumah kejuaraan dunia basket, sehingga dengan kemenangan ini tentunya membuat kita semua semakin semangat dan confident Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik di kejuaraan dunia basket nanti. Oke, kita ke Coach Ito. Coach Ito, ini sangka nggak timnas Indonesia mampu meraih medali emas dalam SEA Games kemarin? Kita pasti pencinta basket Indonesia pasti sangat yakin suatu saat pasti Indonesia bisa meraih emas, dan itu terbukti karena luar biasa perjuangannya timnas kali ini karena seperti kita tahu memang nggak gampang kita dalam situasi COVID ini ya, untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin gitu ya. Tapi ternyata manajemen timnas Indonesia
itu mampu dan akhirnya mereka menunjukkan buktinya di Vietnam kemarin itu. Nah, Coach, itu kalau sejauh ini pencapaian timnas basket waktu ketika bermain di ajang SEA Games ini paling tinggi ketika tahun berapa sih, Coach itu? Jadi kita itu memang kita selalu sering mendapatkan perak di bawahnya Filipina 2017, terus kemudian 2015 waktu itu dengan saya, terus 2007 juga waktu itu dengan saya, terus 2011 tapi kita hanya dapat perunggu gitu. Dan di ajang-ajang level ASEAN juga ya, kita kalau di basket itu namanya SEABA, kita juga biasanya dapat medali perak memang. Itu terakhir tahun berapa, Coach itu? Yang untuk level SEA Games kita tahun 2017 kita dapat perak. Kalau untuk SEABA waktu itu karena Filipina nggak ikut, waktu di Thailand 2018 itu kita dapat emas karena Filipina waktu itu nggak ikut. Jadi kita dapat emas, dan kita dapat emas itu waktu itu di Thailand. Oke, kalau kita ke Bang Okto ini cabang bola basket ini menjadi cabang olahraga yang diunggulkan nggak ketika SEA Games tahun ini? Kita yang ditanya ini Ketua Komite Olimpiade Indonesia, jadi semua cabang harus diunggulkan, dan kita tidak memperlakukan cabang olahraga secara khusus karena optimis semua ya, Bang Okto ya, memiliki potensi, dan kita juga cukup confident di bawah tangan dingin Chef de Mission Ferry Junior Tokono, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia. Ini tantangan-tantangan persiapan yang cuma 1 bulan itu alhamdulillah bisa kita lewati, dan kita mengirim kontingen yang dengan skema baru nih, kontingen yang ramping yaitu 499 atlet, tapi alhamdulillah bisa mencapai harapan masyarakat Indonesia, terutama Bapak Presiden, yaitu peningkatan peringkat SEA Games dari Filipina waktu itu peringkat 4 sekarang menjadi peringkat 3 di SEA Games Hanoi, Vietnam. Nah, tentunya ini mendorong semangat kita lagi supaya kita bisa mengevaluasi, karena SEA Games ini kan kita tempatkan sebagai target antara, bukan target utama. Nah, kita di sini bisa belajar, kan semangatnya SEA Games itu adalah bagaimana kita semua bisa meningkatkan kualitas atlet dari Asia Tenggara. Nah, kita melihat contoh seperti Singapura. Singapura itu cukup dominan di 2 cabang olahraga, yaitu atletik dan swimming. Dan kita melihat ternyata swimming itu mereka punya kolam renang yang memang khusus untuk pelatnas atau atlet nasionalnya mereka. Nah, ini kan belum terjadi di Indonesia. Catatan-catatan itu yang kita bawa, dan karena kami setiap hari selama di SEA Games Vietnam, tim CDM beserta tim analisa data itu melakukan evaluasi, dan akan kita rangkum nanti pada kesempatan pertama setelah semuanya kembali, akan kita bawa ke rapat kerja untuk dievaluasi sistem pelatihan yang dilakukan oleh negara-negara lain, dan mungkin mana yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Seperti rowing katakan, rowing memang dominan nih, rowing sama menembak itu kan cukup mendulang emas terbanyak gitu ya. Tetapi di rowing ternyata kita lihat rata-rata laki-laki, bukan perempuan. Nah, yang perempuan Vietnam cukup dominan. Pertanyaannya sekarang, kenapa Vietnam bisa dominan di perempuan? Kenapa kita dominan di laki-laki? Dari situ kita belajar. Sama juga seperti voli. Kenapa voli putra kita bisa dominan? Kenapa voli putri kita belum maksimal gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi referensi kita dalam mengambil keputusan untuk pembinaan prestasi. Sekali lagi, Komite Olimpiade Indonesia ini punya jalur yang bisa memfasilitasi cabang olahraga atau nasional federasi untuk berkomunikasi melalui Asia Konfederasi maupun Konfederasi Dunia atau Federasi Dunia. Kan ini kan harus kita manfaatkan, gitu. Jadi kanal-kanal informasi ini harus kita manfaatkan, dan program pelatihan juga sekarang kan semua cukup transparan. Nggak ada latihan-latihan rahasia tuh nggak ada, karena olahraga itu sekarang by design bukan by accident gitu.
Oke. Nah, dengan cara ini insya Allah kualitas olahraga Indonesia akan meningkat. Oke, Bang Okto, tadi Bang Okto bilang jumlah atlet kali ini paling sedikit, dan memang paling sedikit karena Bang Okto bilang ini paling ramping nih. Apakah ini strategi baru ke depannya untuk SEA Games selanjutnya agar fokus pada beberapa cabang olahraga atau seperti apa, Bang Okto? Jadi sebetulnya bukan dari jumlahnya, tetapi dari polanya. Polanya atlet yang berangkat itu melalui fase tim revisi yang melihat potensi para atlet ini untuk bisa mendapatkan medali gitu. Memang kan nggak mungkin 100% benar gitu kan. Nah, disitulah debatnya. Karena sekarang kan metode pelatihan itu 100% diserahkan kepada cabang olahraga. Gitu. Artinya anggaran negara, anggaran pemerintah itu diserahkan kepada cabang olahraga untuk melakukan pembinaan prestasi. Nah, ini kan harus diukur. Nah, melalui event-event seperti ini kita melakukan evaluasi nih, review dari hasil kualitas mereka, kan itu terukur semua tuh. Kita bisa lihat catatannya, kita bisa lihat lawannya segala macam. Nah, dari situ baru kita usulkan kepada pemerintah, ini loh tim yang punya potensi medali. Nah, alhamdulillah kemarin dari 499 gitu. Ya, ada yang meleset, ada juga yang dapat bonus gitu. Ujung-ujungnya akhirnya kita tercapai gitu. Oke. Kita ke Coach Ito. Coach Ito, ini Coach Ito juga pasti mengamati kemarin perjalanannya pertandingan kemarin. Ini sebagai penentu kemenangan kemarin itu apa aja sih, Coach Ito? Mungkin Coach Ito jawabnya nanti di segmen selanjutnya, Coach Ito. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.